Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast UIR kali ini alhamdulillah kedatangan tamu Ustadz Haji Rafiki. Masya Allah. Tabarakallah. Amin. The most popular mutawif in town. Masya Allah. The best mutawif in town. Betul Mas Herman? Bener banget. Masya Allah. Mas Herman manggilnya apa beliau? Ustadz kecil. Ustadz kecil. Ustadz kecil. Tapi Tapi ilmunya Masya Allah. Allah. Tulisan Amin. Allah. Allahumma amin. Berkah. Boleh Ustadz perkenalkan diri antum. Antum kelahiran dari kota mana? Boleh sekelumit. Bismillah. Perkenalkan para guru-guru, para sepuh, adik dan kakak, abang semuanya. Nama saya Ahmad Rafiki An-Nur. Kelahiran Medan 9 Desember 1998. Dari kecil saya sudah ditempuh pendidikan menuju pondok pesantren, Ustaz. Oh gitu. Seperti antum juga. Masya Allah. Alhamdulillah kita di kalangan umat ataupun golongan masyarakat yang agamis. Orang tua juga latar belakangnya memang agama, Ustaz. Dan memang kita diajarkan untuk selalu dalam lingkungan yang baik dan tidak meninggalkan perintah Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau SD, SMP, SMA? SDIT Al-Fitriyah Medan, melanjutkan langsung studi ke Pondok Pesantren Syahruddiniyah Riau. Kemudian lanjut menuju Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor Gontor. di Jawa Timur, Jadi Ponorogo. antum SMA-nya Gontor. Benar, SMA-nya Ponorogo, Ustaz. Terus habis itu lanjut ke? Lanjut ke kuliah. Alhamdulillah S1 di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Ketika itu iseng sebenarnya, tidak ada niatan mau ke Al-Azhar, Ustaz. Cuman ketika itu waktu tiba-tiba ada pembukaan tes dari Kementerian Agama. Nah, ketika itu kita rame-rame yang tadinya belum mau tahu kuliah di mana, mau lanjut di mana, Ustaz. Akhirnya kita iseng untuk daftar ketika itu ujian tes di Kemenak di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ya. Nah, alhamdulillah qadarullah ketika itu dan ininya lagi baik, ketika feel-nya lagi baik, keuangan juga ketika itu masih bisa untuk dioptimalkan, Ustaz. Kita ikut tes dan berharap ketika itu lulus bisa berangkat. Dan alhamdulillah, Ustaz, ketika beberapa saat kemudian, kalau nggak salah saya 2,5 bulan setelah daripada ujian daripada minta ke ini kan, Ustaz, ke Timur Tengah, lulus, Ustaz. Alhamdulillah. Bersama dengan teman-teman juga yang lain, yang dari Gontor, ada yang dari Tebu Ireng, ada yang dari pondok-pondok Temboro dan lain sebagainya, maupun Salafi ataupun modern, semuanya sama dan daftar ke Universitas Al-Azhar, Ustaz. Alhamdulillah rata-rata dari teman saya 100%, 90% itu alhamdulillah lulus, Ustaz. Allahu Akbar. Alhamdulillah mereka lulus semua. Perjalanan antum berarti dibuka sama Allah, salah satunya pintu Al-Azhar Kairo. Alhamdulillah, Ustaz. Gimana? Dari pintu Al-Azhar Kairo. Gimana pengalaman belajar di Mesir? Pengalaman belajar di Mesir ketika itu, Ustaz, memang nggak semudah yang dibayangkan orang. Masuk Al-Azhar, tiba-tiba lulus LC, kemudian udah selesai. Enggak. Ternyata ekspektasi saya sampai di Mesir itu nanti bakal banyak yang namanya pengajian-pengajian, halaqah. Ketika saya sampai di sana, abang kelas atau kakak senior saya itu sudah selalu mengingatkan, jangan sampai terlena di Mesir, karena ini bukan di Yaman ataupun di Maroko ataupun di tempat-tempat sekolah seperti Saudi, Madinah, Mekah, yang memang kita itu dikurung di asrama, kemudian dibebankan terus setiap hari belajar. Di Mesir ini nggak ada tuntutan sama sekali, kita itu harus kita itu boleh berinovasi B, C, D sesuai dengan kadar kemampuan kita. Kemudian kita juga harus sadar diri sendiri akan kewajiban kita di sana belajar, jangan sampai lupa tujuan kayak gitu. Nah, ketika itu saya melihat, wah, seperti ini kehidupannya. Banyak orang yang malas-malesan, ya mohon maafnya ada yang buka usaha, ada yang tidak fokus ini itu, akhirnya kuliahnya terbengkalai, yang harusnya lulusnya tadi tepat waktu 4 tahun, akhirnya menjadi 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Mereka betah sampai di sana dan tidak mau pulang-pulang. Tidak sengaja tidak diluluskan kuliahnya supaya bisa betah tinggal di Mesir kayak gitu. Allahu Akbar. Begitu, Ustaz. Allahu Akbar.
Terus antum ngambil jurusan apa Us di Mesir? Alhamdulillah saya mengambil ketika itu pertama usuluddin, kemudian menjurus ke tafsir Al-Quran, kemudian hadis, Ustaz. Tafsir Al-Quran, kemudian hadis. Itu lulus tahun 2023. Berat nggak sih membawa beban alumni Al-Azhar Kairo? Pastinya setiap kita lulusan Timur Tengah selalu berat, Ustaz. Karena kita bersaing dengan orang-orang yang lulusan dari Indonesia. Seandainya kalau kualitas kita turun daripada mereka itu pasti mengira lulusan Kairo kok biasa-biasa aja, bisa kok disaingi dengan Indonesia kayak gitu. Lulusan dari Yaman begini juga kok sama. Maka beban itu yang selalu kita motivasi untuk kita selalu menambah asah kemampuan kita dari pernah belajar, pembacaan kitab turos, halaqah, belajar sama guru dan lain sebagainya, sanad-sanad dan lain sebagainya. Nah, itu motivasi dari diri kita sendiri, karena masih banyak sih sebenarnya orang yang tidak belajar di Timur Tengah menjadi orang hebat. Dan kita yang dari dalam Kairo ataupun yang dari Timur Tengah, kalau mau sampai biasa-biasa aja, ini kan sama aja sama ini. Itu yang selalu diingatkan sama guru saya senior yang ada di sana. Insyaallah. Nah, itulah, alhamdulillah. Terus yang membawa antum akhirnya sampai ke dunia permutoifan, gimana ceritanya itu? Boleh diceritain? Ini sedikit cerita curhat sedikit saat ketika itu. Seperti Ustadz Salman bilang, kita itu nggak akan pernah bisa sebenarnya ke Baitullah. Kenapa? Karena kita waktu itu pesimis melihat kondisi ketika kita itu saat itu. Sedangkan kita di Mesir itu kan sambil kerja ya, kerja karena orang tua tidak mensuplai lagi apapun. Karena orang tua udah lepas tangan, kita sambil kerja sambil biaya kuliah. Gimana ceritanya kalau kita mau biaya kuliah aja belum kelar, kita mau ke Baitullah kayak gitu. Maka ketika itu mimpi itu Allah balikkan 120 derajat, kamu berangkat. Pokoknya kamu bisa berangkat secepatnya. Dan itu dibarengi dengan usaha. Ternyata ada kok bisa Allah kasihkan jalan. Ternyata Allah punya kok rencana plan B yang kamu tuh nggak tahu, yang kamu di akal manusia ataupun di akal seseorang itu belum nyampai nalarnya. Tapi kita tahu bahwasanya Allah itu pasti mengabulkan doa kita, ataupun bahkan Allah mengganti yang lebih baik yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita awalnya. Alhamdulillah, itu rencana Allah memang luar biasa. Kita nggak bisa terka-terka. Pokoknya takdir Allah paling sempurna. Yang bawa antum ke sini? Yang bawa ke sini ketika itu cuman ini aja, cuman ikut-ikut teman. Dan ketika itu saya masih minjem uang. Boleh nggak saya minjam untuk ke Baitullah? Nanti kalau sampai di Baitullah, kalau misalkan ada membimbing jamaah kayak gitu, ada upah seperti itu, bolehlah saya bisa ganti cicil. Nah ketika itu saya minjemnya ke 3 orang. Nggak cuma 1 orang, karena ada yang mau minjemkan cuma 2 juta, ada yang mau minjemkan cuma 1 juta kayak gitu ya. Itu saya kumpulkan. Ya alhamdulillah, kurang dari sebulan itu kembali. Alhamdulillah, kurang dari sebulan ya. Awalnya tuh berarti gimana? Ngikut-ngikut dulu atau? Awalnya ya kita nggak bisa langsung jadi mutawif asli langsung membimbing kan. Asisten mutawif dulu gitu. Otomatis saya langsung terjun ke mukimin ustadz yang ada di sini. Waktu itu ada ustadz namanya Ustadz Sahdin Harun Harahab yang memang belajar dari sini, dan saya belajar sama beliau banyak 2 bulan. Sebulan saya belajar kitab tentang permutawifan, fikih dan sebagainya, haji, umrah. Kemudian 1 bulannya aplikasi langsung sama beliau, terjun bawa jamaah, membantu beliau ngangkat istilahnya ngangkat kitabnya beliau, membantu beliau dalam membimbing, setidaknya seperti itu. Alhamdulillah sampai hari ini. Alhamdulillah sampai hari ini Allah takdirkan masih di sini Ustadz, bersama ketemu orang-orang baik seperti antum, seperti Mas Herman dan jamaah-jamaah yang lain, masya Allah. Apa Ustadz titik terendah seorang Ustadz Rafiki itu apa selama hidupnya? Titik terendah, Ustadz. Titik terendah ketika saya belum siap jadi seorang kepala keluarga, tapi Allah takdirkan saya untuk menjadi tulang punggung keluarga. Karena ketika itu qadarullahnya orang tua broken home ya, berpisah. Dan ketika itu saya juga tidak punya pilihan, adik saya 2 perempuan, dan itu menjadi tanggungan saya. Dan orang tua perempuan Umi saya itu ketika itu bilang, masih sanggup kok Umi membantu ekonomi keluarga, asalkan abang atau saya yang dimaksudkan pergi ke Mesir ataupun mencari biaya hidup sendiri kayak gitu. Nah ketika itu saya selalu termotivasi bagaimana caranya
saya nggak cuma menghidupi diri saya, tapi ingin membantu ekonomi keluarga ketika itu yang keadaan lagi sulit-sulitnya. Dan qadarullah, Allah membuka jalannya pelan-pelan, yang pada akhirnya yang saya tidak sangka-sangka, Allah memampukan orang tua saya berangkat insya Allah dalam waktu dekat, dan itu hasil dari saya membimbing jamaah-jamaah ini, Ustaz. Alhamdulillah, pelan-pelan ditabung, alhamdulillah terkumpul, Ustaz. Tentu semua nggak ada yang mudah ya Us, berarti masing-masing kita diuji dengan kadar ujiannya masing-masing. Tapi apakah seorang Rafiki pernah berburuk sangka pada Allah? Tentu seorang manusia pasti pernah kepikiran, kenapa Allah seperti ini, kenapa Allah tidak adil, kenapa Allah tidak membagikan seorang itu semua dengan rata, tinggi, rendah, panjang, pendek. Ternyata di balik itu semua ada hikmah yang pernah kita pelajari. Setiap ada pemikiran itu pasti kita istighfar lagi, karena setan itu selalu, mereka itu adu mubin, memang selalu kapanpun mereka musuh yang nyata bagi manusia. Kita sedikit dikasih rezeki, setan itu pasti bilang, udah gak usah bersyukur. Kita dikasih down, salahkan Allah. Pokoknya kamu tuh ternyata lagi posisi down ini, Allah dia gak ada sama kamu, Allah gak sayang sama kamu. Nah itu selalu dalam pikiran saya, itu selalu setan. Mereka itu selalu mengikuti jejak langkah manusia yang tiada habis-habisnya. Mau dia ada keadaan susah, mau keadaan senang, pasti ada setan yang selalu. Tapi ketika, karena alhamdulillahnya Ustaz, orang-orang terpelajar kayak kita, qadarullah, orang-orang kita ini yang pernah belajar agama, pasti pernah mikir lagi ketika kita punya pikiran seperti itu, apakah kita baik, su'uzun kepada Allah. Nah, sedangkan Allah merintahkan dalam Al-Quran kita tuh harus selalu husnuzon atas apa yang Allah tetapkan, qada dan qadarnya Allah yang Allah tetapkan, takdir yang engkau terima dari Allah Subhanahu wa taala harus kita terima dengan lapang dada. Nah, itu kan kita pelajari sebenarnya. Tinggal pengaplikasiannya ini kadang-kadang orang berat ya, berat Ustaz. Sabar, ikhlas itu tuh kayak Berat. gampang di lisan, tapi begitu ketemu sama masalah, mau sabar gitu. Apa tipsnya buat Ustadz? Ya Allah, akhirnya Ustadz sampai bisa bilang, ya ini takdir terbaik saya ya Allah. Bisa saya bilang dua hal, Ustaz. Pertama, doa ibu. Saya nggak bisa pungkiri kesuksesan seorang itu tergantung dari dua orang tuanya, terutama ibunya. Karena bagaimanapun ridul walidain ridullah fi ridul walidain, atau marahnya orang tua itu marahnya Allah, marahnya orang tua, ridhonya Allah juga ridhonya orang tua, kayak gitu. Pertama memang kunci kesuksesan seorang itu kalau menurut saya, pertama doa ibu, berbakti kepada orang tua. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhtiar kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maksudnya bagaimana? Dalam artian kita pendekatan kepada Allah dan tidak melupakan sunnah Nabi. Jadi kalau kan pernah disampaikan Allah dalam Al-Quran, kalau mau dicintai Allah, ikuti aku. Apa yang dibawa Rasulullah? Al-Quran dan sunnah. Taraktu fikum amrain. Rasulullah pernah bilang bahwasanya aku cuman nggak ada ninggalin apa-apa, cuma dua hal aja aku tinggalin, Al-Quran dan sunnah. Kalau kalian pegang dua ini, lan tadillu ma tamassaktum bihi, kalian nggak pernah akan tersesat selama-lamanya kalau kalian pegang dua ini. Nah, jadi tadi yang saya bilang, pertama orang tua, kemudian husnuzan kita terhadap Allah dan Rasulnya, dan ikuti pedoman dari Allah dan Rasulnya. Ini kunci kesuksesan. Sebenarnya kalau penjabarannya banyak, tapi inti daripada kehidupan menurut versi saya ini dua. Alhamdulillah. Masya Allah, karena dua itu Allah titipkan amanah yang luar biasa sampai hari ini. Kalau Ustadz nanti bicara dengan Rafiki 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, Ustadz mau bilang apa sama Rafiki 5 tahun, 10 tahun yang akan datang? Terima kasih wahai diri, telah mau berproses bersama, telah mau bersemangat, tidak mudah berputus asa, tidak berat menjadi seorang diri kita sendiri, tapi kelemahan kita itu bisa menjadi tolak ukur kita untuk kebangkitan. Jangan sampai tolak ukur kita yang sekarang, yang saya posisi sekarang ini, untuk menjadi kita down, akan tapi kelemahan kita untuk evaluasi selanjutnya, untuk kita selalu berkembang, yang akhirnya kita mencapai pada titik kesuksesan. Barakallahu fikum, mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan Ustadz Irfan selalu menjadi idola saya dan guru saya. Mudah-mudahan nanti kalau ke Indonesia, Ustadz, jangan segan-segan jamu saya juga mau belajar dengan sama beliau. Hati, ikut langsung ke kajian. MAF, ke pondok MAF. Antum yang ngisi langsung di MAF, Masya saya Allah. harus masih banyak belajar, Ustadz, masih banyak belajar, dan
saya juga masih mau menyambung pendidikan yang lebih tinggi. Belum cukup dengan satu S1, S2, S3 karena itu cita-cita orang tua saya yang dulu pengen tapi belum ada biaya untuk itu. Ya Allah. Dan itu saya wujudkan sekarang, alhamdulillah. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa istiqomahkan kita dalam langkah kebaikan. Amin. Amin ya rabbal Rabbal alamin. Barakallahu fikum teman-teman, sehat anca berkah selalu. Terima kasih, itu sekelumit cerita dari Ustadz Rafiki, the best mutoif in town, Masya Allah. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.